Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang penggunaan sound horeg. Melalui keterangannya kepada MUI Digital pada hari Selasa 15 Juli 2025, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Kozin menjelaskan draft fatwa tersebut maksud kami MUI Jawa Timur merumuskan 6 poin penting. Menurut Pak Kiai Ma'ruf, sebagaimana dalam poin ketiga fatwa tersebut, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar tertera dalam konsider sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain. Apakah fatwa tersebut harus ditindaklanjuti? Apakah sound horeg termaksud maksiat? Dan siapa yang dilindungi warga dari kebisingan ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Taufik, pengasuh Majelis Taklim Darul Hikmah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tauhid. Terkait polemik sound horeg, Pak Ustadz, MUI Jawa Timur juga sudah mengeluarkan fatwa karena mengandung kemungkaran, merusak moral, bahkan mengganggu kesehatan. Menurut Anda, Pak Ustadz, apakah perlu ada regulasi atau penindakan nyata dari pemerintah dan aparat setempat? Oke, mestinya ya begitu. Ketika memang ada sesuatu yang haram atau merusak, itu ya tanggung jawab pemerintah untuk menjaga rakyatnya dari itu. Ya, ini fungsi utamanya sebetulnya fungsi negara. Rasulullah kan bersabda, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan imam atau kepala negara itu adalah dia sebagai pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab. Sebetulnya bukan hanya kerusakan terhadap manusia rakyat ya, bahkan Khalifah Umar itu pernah mengatakan, "Lau anna sakhlatan bisyati'il furat akhadhaha dhi'bu la yus'alu anha Umar." Andai ada seekor anak kambing di mangsa serigala di tepi sungai Eufrat, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Harta zakat misalnya hilang, niscaya beliau itu merasa bertanggung jawab. Apalagi ini yang hilang mungkin moralitas rakyat dan sebagainya. Itu sisi pertama. Yang kedua, eh, ada fatwa atau tidak mestinya ketika ada sesuatu yang haram itu mestinya dicegah. Kalau tidak, itu bencana akan terjadi. Sebagaimana sabda Nabi itu apa wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama para pemimpin itu tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka memilih-milih yang tidak senang dari hukum Allah itu tidak dipakai, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan senantiasa akan menjadikan bencana ada di tengah-tengah mereka. Ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad hasan. Jadi mestinya ya pemerintah aparat itu terdepan lah dalam hal ini. Nggih. Kemudian menurut keluhan warga, sound horeg juga merusak kaca rumah mereka, mengganggu pendengaran hingga adanya minuman keras. Menurut Anda, Pak Ustadz, apakah ini bukan sekedar gangguan tapi bentuk nyata perusakan fisik serta moral? Nggih. Kalau sampai level mengganggu begitu, ya dari sisi ini juga mestinya apa dilarang oleh Islam. Ya. Rasul katakan kan la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan. Doror maupun diror itu sama-sama memudaratkan orang lain. Cuma kalau doror itu memudaratkan orang, dia mendapatkan manfaat. Kalau diror itu dia membahayakan orang dan dia tidak dapat manfaat. Dua-duanya tidak boleh. Ya. Jangankan apa ya suara
dangdutan atau apa sound yang tidak ada manfaatnya itu. Andai yang disetel itu adalah suara solawat misalnya, atau suara ngaji Al-Quran, atau suara-suara yang lain, tapi kalau sampai apa merusak rumah orang, ya, jangankan sampai merusak ya, misalnya mengganggu orang yang sakit dan sebagainya, yang itu tidak ada manfaat selain selain itu, ya, maka itu juga dilarang. Bentuk ya tertipu sebetulnya ingin mendapatkan sesuatu, ya, misalnya solawatan, ya, tetapi mengganggu sekitar itu pun tidak boleh. Apalagi kalau diwarnai dengan hal-hal yang tidak benar. Ini ketidakbolehannya lebih lebih dalam lagi. Ya. Kalau perusakan fisik, dokter THT pun juga mengatakan itu. Bahkan yang anehnya itu kita apa melihat yang menonton sebagian nutup telinga. Ya, itu kan hampir mirip anu ya. Ngapain ditanggap kalau kemudian telinganya ditutupin? Ya mengganggu orang lah, mengganggu yang penggemarnya sendiri kan bisa jadi terganggu itu. Nanti terganggu THT-nya, apa telinganya dan sebagainya. Jadi pastinya enggak boleh lah. Kalau mau son-sonan mungkin ya apa eh, volumenya dikecilin atau pakai ini headset ya, sehingga didengerin sendiri. Termasuk juga saya lihat bukan hanya ini ya, ada kita dapati gambar itu yang ketika masuk ke desa kemudian ada itu gerbangnya itu nggak bisa dilewati, gerbangnya yang dirusak. Yang dirusak. Ya gitu Mas Anggi. Ya, kemudian Pak Ustadz, Majelis Ulama Indonesia Pusat juga menyatakan katanya fatwa tersebut tidak mengikat secara hukum. Juga dari para kalangan yang pro sonhorek, kenapa harus ngurusin halal haram? Sedangkan Indonesia itu harus maju jadi nggak usah ngurusin halal haram lagi. Lantas siapa yang bertanggung jawab melindungi masyarakat, Ustadz? Ya sebetulnya kalau bicara tanggung jawab itu kan mulai dari level apa sultan penguasa, ya penguasa kemudian level-level berikutnya itu sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Nah, terus apakah fatwa ini mengikat apa tidak? Yang namanya fatwa itu kan memang dia ya sekedar memberitahukan hukum, ya, berbeda dengan keputusan qadhi. Sehingga memang betul fatwa itu tidak mengikat. Ya, tetapi kita perlu lihat bahwasanya ada perkara yang tidak perlu fatwa mestinya. Misalnya kayak eh, hal-hal yang sudah tidak ada perselisihan pendapat tentang haramnya sesuatu, maka itu tidak perlu fatwa. Nah, kalau terkait sound horeg ini, kalau dari sisi soundnya memang ada perbedaan pendapat. Ya. Musik itu ya, pernah kita bahas. Ada tiga pendapat lah tentang musik. Wabil khusus musik yang diperoleh dari alat-alat yang dipetik ya, atau ditiup seperti seruling itu para ulama ada tiga pendapat. Pertama mengharamkan, yang kedua menganggap dosa kecil atau saghair, yang ketiga itu kan membolehkan. Itu murni musiknya. Nah, yang jadi masalah di sini kan horeknya itu yang apa sampai kaca bisa pecah. Kalau kaca pecah itu mungkin kalau gendang telinga didekatkan situ ya di depannya tidak ditutup gitu telinganya mungkin juga gendang telinganya bisa pecah kalau seperti itu. Nah, sehingga masuk kepada kaidah ad-dhararu yuzal. Kemudorotan itu mesti dihilangkan. Siapa yang menghilangkan? Paling utama tugas negara. Nah, itu kalau hukumnya begitu ya. Nah, kalau perkaranya sudah dicampur dengan berbagai macam kemaksiatan, ya kita lihat tidak ada ikhtilaf itu
tentang ketidakbolehannya. Ya. Meskipun mungkin masyarakat tadi, oh ini kok haram-haram, ya memang urusan ulama ngurusi itu, ya, ngurusi yang haram kalau enggak di anu, fungsi dakwah Islam di mana? Ya kita paham lah mungkin ada pengusaha-pengusaha yang dirugikan, ya. Tapi yang saya lebih khawatirkan ini kan sepertinya apa menentang ulama. Ya. Di Jawa Timur ini kan kata orang basisnya NU. Yang mengeluarkan fatwa itu juga Kiai NU yang di MUI. Tapi kok banyak kemudian di apa seperti seolah-olah ulama itu dipinggirkan gitu. Ya kalau ulama bukan bicara halal haram terus mau bicara apa? Ya, mau bicara bisnis pun kan ada halal haramnya. Ya, sehingga ya memang apa maudhu atau domain para ulama bicara itu. Meskipun mungkin ya kita perlu lihat yang haram-haram yang besar itu kan mestinya juga jadi perhatian. Banyak tidak sholat itu lebih parah dari sonhorek. Ya, orang tidak sholat itu dosa besar. Banyak tidak sholat ini mestinya jadi perhatian utama. Korupsi dan seterusnya. Nah, kadang orang sering membenturkan ke situ seolah-olah oh ini aja diurusi karena ini bisnisnya rakyat kecil sementara yang para pejabat itu dibiarkan. Kita tahulah arah-arah pembicaraan ke situ, arah opininya sehingga khawatirnya kita ulama itu justru dijauhi umat ya gara-gara sinyalemen atau ucapan-ucapan komentar-komentar begitu. Padahal ini ya haram misalnya begitu. Dan negara mestinya tanggung jawab dan tanggung jawab yang lebih besar ya mestinya jangan dilupakan. Gitu. Lantas, apakah negara seharusnya tidak hanya bertindak atas dasar ketertiban, tetapi juga perlindungan nilai serta akhlak generasi muda? Secara kesehatan juga sound horeg disebutkan polusi suara, Ustadz. Oke, kalau urusan-urusan selain hukum syariat itu ya silahkan para ahli untuk mengomentarinya ya bagaimana ini dikategorikan polusi apa tidak, ini dikategorikan apa merusak ya sampai level berapa kerusakan telinga dan sebagainya. Nah, domain para ulama itu adalah menyatakan kalau ini misalnya haram ya haram. Nah, kemudian tinggal ditegaskan apa yang Allah haramkan itu tidak memandang lagi apakah itu manfaat apa tidak, apakah itu tertib apa tidak dan seterusnya. Tapi harus diyakini ya haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Setiap di mana saja hukum syariat itu pasti mengandung kemaslahatan. Karena Allah adalah zat yang membuat hukum itu. Hukum dari Allah Ta'ala. Kadang kita bisa lihat yang namanya dunia ini kan ujian. Apa yang dilarang Allah Ta'ala yaitu tinggalkanlah meskipun mungkin itu ada pihak-pihak yang diuntungkan. Coba kita lihatlah bagaimana di dalam Al-Quran Bani Israel dilarang untuk bekerja di hari Sabtu. Kemudian ternyata sampai nelayan itu Sabtu kan enggak cari ikan. Akhirnya ikan-ikan itu ngerti ya, kalau hari Sabtu mereka bebas tamasya kemana-mana, pelesiran. Yang di hari lain tuh mereka enggak muncul, di hari Sabtu muncul. Akhirnya para pencari ikan ya orang-orang Bani Israel ini melanggar aturan. Melanggar aturannya apa? Dengan menangkap ikan, mencari ikan di hari Sabtu. Coba kalau kita lihat pakai standar ekonomi, maka apa yang dilakukan Bani Israel ini apa salahnya? Mencari ikan, nangkap ikan, tidak merugikan orang lain. Bahkan itu bisa menambah devisa negara. Bisa menyehatkan masyarakat untuk makan ikan dengan murah karena hari Sabtu itu banyak ikannya. Kemudian
sisi lain itu bisa mencerdaskan masyarakat. Karena apa? Dengan makan ikan mungkin potensi otak ya tercukupi gizinya. Ya, otak manusia itu perlu itu makan ikan, protein yang bagus. Tetapi tetap saja apa yang Allah larang itu tidak boleh dilanggar sehingga Allah berikan azab kepada mereka itu. Sehingga kalau bicara ini tidak usah lah, apalagi itu manfaatnya dapat penghasilan berapa itu kan sebetulnya bisa cari ya, usaha yang lain bagi pengusaha sonhorek itu. Karena usia sampean usia kita semua itu kan terbatas. Cari-cari jalan seperti itu sudahlah mengganggu orang ya. Bahkan ya kita lihat beberapa waktu lalu itu sampai ada apa di Blitar atau di mana itu ya. Yang orang-orang tua dan ada anak-anak dan orang sakit suruh mengungsi. Mengungsi karena mau ngundang sonhoreng. Ini gimana coba itu? Kenapa enggak sonhoreknya aja yang mengungsi ke hutan sana? Atau kalau punya kemampuan menghancur kaca, menghancur apa genteng dan sebagainya, merobohkan bangunan, ya, mungkin bisa dikirim ke ini Palestina ya, ke Israel sana. Mungkin inilah apa namanya sisi lain yang perlu kita lihat tentang sonhorek ini. Ini saya rasa begitu, Mas Anggi. Jazakallah Ustadz untuk pemaparannya juga pencerahannya bagi kita semua. Jadi ini menambah semangat kita, jangan sampai dibentur-benturkan tadi seperti Ustadz sampaikan dengan hal yang sebetulnya tidak apple to apple. Jazakallah sekali lagi Ustadz Taufik untuk pemaparannya. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Radio Duriri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.